Ya intinya ini sih aku tuh berkeyakinan bahwa namanya orang itu harus berproses. Termasuk kalau biasanya megang uang 1 juta, biasanya ketika orang itu dipegangin 10 juta itu kaget. Terus setelah itu baru rekrut orang-orang ya. Kita rekrut karyawan dari Indonesia, di mana waktu itu masih baru kelar Covid. Aku masih ingat banget tiketnya Etihad itu harganya 20.000. Hah? 20.000 plus ekonomi. Ekonomi Indonesia ya. Pas benar-benar baru buka pesawat ya. Iya, jadi angkatan satunya rempah itu sedih banget. Apa? Milangka? Naik Sri Lanka Airlines. Iya. Maaf ya. Iya. Sarange. Sekarang udah Etihad kok. Sekarang udah Etihad kok gitu. Jadi anak-anak yang angkatan pertama kalau anak angkatan selanjutnya datang, enak lu datang pakai gitu, Etihad, dijulitin ya. Gitu kan. Ibunya langsung berasa ibu tiri. Tapi teman-teman, Rempah nih hebat loh. Dia karyawannya Indonesia. Terus interiornya bawa dari Indonesia kan? Banyak yang kita datengin Dari Indonesia. Desainernya dari Indonesia. Tuh. Madura. Gokil. Sabah al-khair. Selamat malam. Wah, Pukul berapa ini Vinda? jam saya masih jam Indonesia nih, jam 1 malam. Biar terasa kerjanya lebih Oh gitu ya. maksimal. Iya, biar makin merasakan kalau kita ini budak. Itu dia. Kan amin-amin kalau pulang ke Indo gue tetap masih jam 1 malam gue buka laptop gitu. kan. Yoi. Apa kabar? Sehat? Begitulah. Kok ya begitulah. Tapi memang yang selalu bikin sehat tuh kalau ngemilnya juga sehat. Iya kan? Kita udah ada pay. Ini kita ada produk-produk Indonesia selalu nyetok di rumah. Yoi. Tapi kalau stok habis biasanya kita ada tempat favorit ya. Yoi, kita top up. Selain di Bakala Indomaret, ada top up yang fresh juga. Yoi. Kunjungan ke makanan asli Indonesia ini Dari kawan-kawan. ini yang bikin tetap waras ya. Itulah dia. Kewarasan harus tetap selalu dijaga ya. Itu pastinya. Oleh sebab itu, Apa hari nih? ini Kayaknya kita bakal ada tamu nih ya. iya dong. Semua Gelas-gelas cantik furniture kita udah kelas keluar ya. Iya kan? Mike juga udah ada. Siapa yang mau kita Ini spesial keluarkan? pakai telur. Spesial pakai telur ya. Gokil. Setiap malam selalu hangat kayaknya ya. Udahlah, pokoknya Pedas menggelora juga. Itulah dia. Kita panggilkan saja lah ya langsung ya. Karena kasihan saya udah dengar suara-suara dari belakang ini, ya kan? Salah satu ini pasangan ini ya. Oh, kalau goal. ada relationship goal. Iya, couple goals. Couple goals. Kalau zaman sekarang kan. Iya. Ini ya kan? Kiblatnya. Iya kan dia apa tuh namanya? Menjalin cinta, menjalin bisnis pun. Bukan hanya membina cinta, membina rumah tangga. Bisnis membina pula. Keuangan. Itu. Wah, ini benar-benar nih. Luar biasa. Mari kita sambut panggilkan Mbak Ayu dan Mas Eko. Ini dia. Selamat Coba malam. pindah. Oke, kita bergeser. Iya. Mbak Ayu sama Mas Monggo. Iya. Halo, Coba cek. Masuk. Masuk. Asik. Alhamdulillah. Muat semua. Muat semua ya. Kan kita udah kurus semua. Oh iya benar juga. Kiri 7 kanan 3. Iya itu dia. Kameranya itu ya? Iya, kameranya itu. Iya, udah biasa dia. Terima kasih loh sudah mau mampir ke pesantren. Terima kasih udah diundang. Iya. Di tengah-tengah kesibukannya. Ini beda best ini kan. Iya. Terbaik katanya. Owner dari Rempah ya. Rempah. Jadi malam ini mau ngobrol-ngobrol nggak cuman urusan perempahannya mereka. Awal mulanya kesini juga. Tapi sebelumnya kenalin diri dulu Mbak. Iya. Kamu duluan. Coba jati dirinya coba diperjelas. Apa yang mesti aku sebutkan ya, nama saya Eka gitu kan. Iya. Asal dari Surabaya. Gitu. Tos dulu dong. Surabaya Pride. Bingung juga sebetulnya ya, Probolinggo gitu kan. Mulai kuliah kita di Surabaya. Surabaya Pride. Surabaya Pride terus 2014 ketarik ke Sidoarjo.
Oke. 2014 ke Sidoarjo. Iya. Terus pindah ke sini tahun 2013. 2013. Oke. Mbak Ayu? Namaku Ayu, aku aslinya dari Sidoarjo, orang tuanya gitu. Surabaya Coret. Oh iya. Tapi jangan salah, Ah. bandaranya Surabaya, terminalnya Surabaya Ada di Sidoarjo. semua. Baik. Ya, memang boleh itu diklaim. Benar. Aku pindah ke sini 2014, jadi suamiku privilegeku. Iya, Jadi betul aku pindah sekali. ke UAE karena ikut suami. Ah, Ya, kalau kamu mantap. kan karena kerjaan, Iya, cari betul. sendiri mandiri, enggak kalau aku ikut suami. Iya, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Seharusnya rezeki. memang begitu. Betul. Terseret cinta, bukan Iya. terseret badai. Iya, betul. Tuh. Aduh, Mantap. Tuh kan aduh. terseret Bau- cinta. Bau curcol juga tadi. Banyak nantinya banyak. Kita yang interview. Ini nanti Iya, kalau baik. perlu katanya kita handover. ya. Iya, Udah dibalik ya. kita. Nah, dibalik ya. Curhatnya udah banyak di edisi podcast sebelumnya. Non-stop. Nah, apa? Kamu mau nanya apa dulu? Jadi pas pindah ke sini sudah menikah ya, sudah berumah tangga. Jadi udah maksudnya di Indonesia nih. Belum. Awalnya. Jadi pada saat pindah 2013 itu kita bahkan belum pacaran, sudah kenal tapi belum pacaran. Oh, gitu ya. Wih, luar biasa. Jadi nikahnya di sini nih. Enggak. Jadi waktu pertama pacaran tuh aku di Surabaya, dia di Abu Dhabi. Setelah Oh, nikah, oke. jadi 2 minggu setelah nikah baru ikut ke sini. Oh, oke. gitu. Kali belum nikah ikut ke sini. Ya belum. Benar juga. Iya, Dulu satu kantor tapi di Indonesia kan? Iya, jadi waktu itu di Sampurna di Surabaya gitu. Terus tahu-tahu nggak tahu dia hilang. Ternyata pindah Abu Dhabi. Oh, oke. Itu pindah dari kantor juga tuh ya, Mas. Maksudnya? Pindah ke sini tuh karena Resign dari Oh, kantor. jadi lama, memulai pindah baru ke sini. sebenarnya di Bener-bener sini. memulai Iya. baru. tapi masih di bidang korporat pas pindah ke sininya. Tetap budak lah intinya. Tetap budak. Tetap budak. Jangan Budak. sedih. Belum merdeka ya. Belum Iya, merdeka. iya, iya. Sampai sekarang Sekarang juga pun belum. budak untuk diriku sendiri Oh, kan iya. gitu ya, kalau nggak Iya, salah ya. iya. Nah. Ini. Budak yang mensupport kemerdekaan. Oh iya benar. Beda kalau kita tetap membudak Iya, karena aduh, budak gitu. Itulah makanya yang mau kita fokusin. Semi budak. Iya. Mau kita fokusin malam ini sebenarnya. Betul, betul. Urusan perbudakan yang beralih kasta. Iya betul. Nah, ketika kita masuk ke elemen beralih kasta nih, Mas Mbak. Jadi kan Mas kesini bareng Mbak fokusnya adalah ya berumah tangga lah ya sama karir di kantor. Apa yang memutuskan dan berapa lama akhirnya kayaknya mau bikin usaha deh? Waktu di Surabaya itu kan emang udah budak ya. Sebenarnya Oh, kalau iya. udah jiwa budak itu sampai sini pengen jadi budak Iya, juga. kan? Oh gitu baik. Agak baik. tergiur ya. Harus kayak Belahlah dada saya gitu kan ya. Iya, jadi iya, kesini iya. tuh niatnya emang mendampingi suami dan menjadi budak juga. Oke, Tapi unfortunately karena di Surabaya itu kerjanya di bagian komunikasi, sampai sini kan otomatis nyari yang linear kan. Jadi Iya, kita benar. aku cari lowongannya komunikasi juga. Oh, berarti sempat ada masa nyari-nyari kerjaan di sini? Sempat, terus habis oke, itu sempat oke. dapat panggilan juga waktu itu ke Louvre, cuma waktu itu saingannya bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris, Arab bisa gitu. bahasa Arab, langsung pulang Oh, aku. Iya, nggak bisa bahasa baik. Jawa Mbak. Iya. Gila. Ember, udah langsung drop aku kan. Oh gitu. Iya. Minder ya. Oh jelas. Oh, iya. Itu yang saingannya gimana, bahasa Inggris saja native, ketambahan bisa Perancis lah, kita bahasa Inggris saja gratul-gratul. Bahasa Inggris berlogat Jawa. Itu unik. Iya. Unik, itu otentik Itu loh. lebih terasa Iya, lebih- Perancisnya. Ketika bahasa Inggris berlogat Jawa. I got donut gitu ya. Oke. Boleh. Terus Mbak abis itu? Terus abis itu ya karena waktu itu terus kesalah hamil sih, terus ya udah Oke. hilanglah itu hasrat menjadi budak. budak. Jadi Mbak belum pernah sama sekali jadi bekerja di sini tuh belum? Enggak Oke. pernah. Jadi langsung full berumah tangga ya. Langsung jadi budaknya. Langsung jadi keluarga saya. keluarga Iya. sendiri ya. Fokus pada keluarga. Betul. Terus habis itu kan yang setahu aku nih berawal sebelum akhirnya memutuskan buka rempah kan sebenarnya dirimu udah masak dan udah jualan juga kan, hanya kan belum berbentuk restoran gitu kan. Iya, Itu awal betul. mulai gimana? Jadi sebenarnya waktu aku hamil itu sudah mulai terima pesanan, tapi aku belum buka pesanan secara terbuka gitu belum. Gede gitu Jadi belum. Masal jadi juga kayak yang belum. kenal-kenal aja, terus pesan dibikinin gitu Oh ini yang kan. grup-grup ibu rumah tangga itu ya Mbak ya? Belum sih, bahkan bikin Belum ada masa itu.
Sudah ada tapi aku belum jualan di situ. Jadi oke. benar dari tetangga-tetangga aja lah yang kecil Mandiri. banget Iya, ya. yang kenal-kenal aja gitu. Itu pun temenku sih yang ngiklan-ngiklan terus aku disuruh masak, ya udah masak. Itu kira-kira tahun berapa ya? 2014. Oke, tapi dari awal kamu suka masak kan emang orangnya, bukan kayak yang Enggak, aku tuh suka makan, bukan suka Oh masak. ya, itu sama sih kayak kita, tapi kayaknya kita lebih nggak tahu Bisa dapur kita ya, Vin. bikin bisnis. Ah itu makanya kan, gimana? Bisnis lomba makan paling nanti. Beda suka Itu. masak sama suka makan. gitu ya? Kalau orang suka makan, Ha-ha. kepepet, akhirnya pasti bisa masak. Dan iya, tahu yang enak kayak gimana. Ih, dan itu emang ini loh. kan apa? Sebenarnya aku dari kelas 3 SD tuh udah bisa masak. Wah. Aku SMA tuh udah pernah terima pesanan tumpang. Emang suka duit. Oh ya ini emang paling penting itu suka Iya. duit. Iya, iya, itu udah benar. paling penting itu. Bener sih itu asal muasalnya. Ya, aku tuh ingat sebelah rumahku itu ada tanah kosong. Terus habis itu orangnya bangun rumah. Aku nggak tahu yang punya rumah itu siapa, tapi aku ngobrol sama tukang-tukangnya. Jadi kayak mau nggak? Kalau di Jawa kan kalau apa sih istilahnya baru ngeduk pertama apa kayak nyangkul Iya, pertama itu bancaan, Iya, syukuran. heeh. Aku nanya, "Pak, gak bancaan, Iya. pesen tumpeng tak ke aku?" Iya. Oh. Bayangin Luar SMA udah biasa, begitu. SMA. Pokoknya setiap yang kayaknya kayaknya dia ada. ada keberhasilan nih. Iya. Kita tawarin tumpeng. Bawa duit nih. Ini berarti sebenarnya Mbak Ayu nih pandai mengendus Mencari kesempatan. peluang. Iya, betul. Ini yang perlu kita pelajari. Iya. Nah, kalau Mas Eka sendiri sebelum kesini ada background berusaha pasti Berusaha lah. pasti ya kita. Kalau background, jadi aku sendiri belum pernah punya usaha. Oke. Paling kalau mau dipaksa-paksa nyari itu Opa itu punya bengkel. Oke. Itu Oke. aja. Itu Itu aja. juga dia di Jakarta, aku di Surabaya. Probolinggo, Surabaya. Jadi ya praktis. Berarti dari awal lulus emang nggak pernah ada dari keluarga budak udah. Udah, Oh, udah dari ya. dari awal budak ya. Ah, ya. Menghargai citra diri Citra ya. diri Iya, ya, iya, iya. memang iya. Memang iya. Oke, jadi setelah berapa lama di sini akhirnya kayak wah kayaknya kita harus bikin usaha nih. Iya. Sebenarnya nggak ada sih cita-cita bikin usaha itu belum, jauh banget. Jadi waktu awal-awal apa namanya, justru awal-awalnya tuh aku ngeblog. Itu Ngeblok apa nih? Ngeblok ide untuk blogger, blogspot. Oh, sorry, Blogspot. ngeblok. Iya, blog Oke, post. ha. Jadi kan aku cari kerja nggak dapat, terus habis itu akhirnya kan cuma di rumah, kegiatannya cuma ngurus anak, ngurus rumah, sampai suatu hari Oh, suami nggak diurus ya? Suami nggak diurus ya. dia bisa mengurus diri Oh, iya, sendiri. benar juga. Iya, Itu yang penting, mandiri, teman-teman. say. Iya, benar. Gitu. Benar, Kalau say. jadi suami. Gitu loh, say. Ah. Ini Lanjut. kunci usaha Ini kunci, sukses tuh iya. Dan rumah tangga pun, Iya, oh ya iya, kan. betul, betul. Nah, Jadi agak- suatu hari dia tuh pulang kerja ngomongin tentang film baru. Oke. Terus ngomong apa? Aku nggak nyambung, orang aku di rumah. Kayaknya apa ya? Udah putus koneksi sama dunia luar gitu. Oh, oke. Jadi dia ngomong lagu baru, film baru, aku tuh nggak nyambung. Padahal kamu Oke. punya teman kan, Mbak? Maksudnya kamu bergaul aja kan pada saat itu? Bergaul tapi bergaulnya ya ngomonginnya kan ngomongin anak. Oke, oke, ya, ya, Waktu ya. itu masih anak kecil ya, MPASI, Hmm. limit terbatas lah gitu. oke, Terus dia terus? pulang ngomong kayak gitu-gitu, baper dong. Oh. Perasaan dulu gaulan aku kenapa jadi gaulan Kan dia? karena kamu jadi tahu sekarang yang kayak Oke, gini kayak oke. gitu. Sakit loh ternyata. Oh, iya, ternyata iya. gitu ya. Terus aku bilang wah aku nggak bisa nih gini terus. Akhirnya tapi mau ngapain ya, orang cari kerja nggak dapat kan. Ah. Akhirnya ini ya udahlah bikin blog dulu aja. Ah. Terus kalau bikin blog aku lihat di Indonesia, di Indonesia tuh ada komunitas blogger kan, dan dari situ tuh ada job ini segala macam. Aku berusaha cari tahu di UAE itu ada nggak komunitas blog. Oke. Cari dari Facebook aja Oke. pertamanya. Dan Terus ada? Ternyata ada. Oke. Waktu itu belum paling enggak di komunitas itu belum ada orang Indonesianya. Dan dia aktivitasnya tuh terpusat di Dubai. Nah, kita akhirnya ini ya hampir tiap weekend ke Dubai, datang ke acara-acara Oh. blogger. Awalnya tuh kayak gitu. Blogger Indonesia berarti itu ya Mbak ya? Komunitas- Enggak, blogger Oh, sini. Heeh. Mix Oke, dari oke. UK, dari US, terus yang Arab, Filipina. Oh, oke. Sorry, Mbak, tadi tahun berapa? Itu 2015. 2015. Heeh. Tapi blognya tuh nyampur Mbak. Semua tuh Ya, waktu itu ngomongin apapun di situ ada. waktu itu niche-nya masih lifestyle. Jadi Oke. apapun aku tulis curhat lah, kayak kita ini curhat di podcast, Oh, curhat iya. di blog Iya, gitu benar, kan. iya. Terus dari situ ternyata aku tahu banyak ini juga, banyak job-joban. Hmm. Jadi aku Oke. sempet tuh yang waktu awal-awal kan kita kenalan Motret ya. juga ya, Mbak? Foto tuh sebenarnya kan menunjang blog post Blogmu aja ya, kan. bener-bener. Waktu itu kan niche-nya masih campur-campur. Kalau campur sari itu kan ya kurang segmented lah intinya Iya, kayak gitu. oke, Terus ha. habis itu kan karena kita udah punya kenalan, jadi mulai ada kenalan, terus mereka tuh kayak ngasih job.
Jadi misalnya blogger yang besar-besar tuh kan terima jobnya yang gede-gede tuh, yang satu postingan udah berapa ribu dirham. Oke. Jadi yang ecek-ecek tuh dikasih ke aku. Oke. Ya jadi sempat tuh ada masa aku ngepost satu postingan Instagram tuh dapat uang 500-600 dirham. Oh. Jadi ini lebih kayak semi marketing ya Mbak ya maksudnya. Ya review sesuatu. produk. review Oke, produk. oke. Kayak gitu. Jadi Terus- belum mengarah ke kiblat masak Kuliner memasak belum nggak ada sama nih, sekali. oke. Terus Tapi waktu habis itu itu udah. Oh jadi ini belum kuliner ya? belum, Bukan. masih Oke. lifestyle. Kalau lifestyle tuh biasanya aku nulis kayak tempat yang menarik di sini mana. Kan waktu itu belum seramai sekarang ya Iya, Instagram, TikTok segala macam. sekarang kan banyak Ya. platform. Nah dari situ terus nulis apa lagi ya, kok udah mulai bosen datang ke anakku udah mulai belajar jalan kan Oke. capek tuh kalau pergi-pergi. Iya, benar-benar. Akhirnya udah malas pergi gitu loh. Ya udah mikir-mikir apa sih ya kira-kira yang bisa dikontenin di blog yang tiap hari pasti aku lakukan. Nah yang pasti dilakukan kan masak. Masak. Oke. Iya. Akhirnya aku nulis resep. Oke. Nah dari situ iya, iya. aku bikin Instagramnya Pojok Simbok. Pojok Simbok. Si Iya. Embok maksudnya. Simbok. Oke. Maksudnya Mbok. pojoknya ibu. Iya, gitu iya. loh. Karena Oke. kan Pojok Simbok tuh kamu? iya. Oh kamu nggak tahu? Baru tahu. Astaga naga, jeng jeng jeng. Walah. Tapi Iya. itu dalam blog, lu taunya dalam blog apa dalam Instagram? Instagram. Aku taunya di IG. Instagram. Iya. Oke. Iya, jadi aku belum jual makanan secara terbuka. Terbuka, Tapi aku udah sharing resep, Oke. sharing foto. Itu aku foto-foto sendiri Jadi sih. foto-foto sendiri dia. Dan itu Iya. fokusnya masakan Indonesia aja nih Mbak, resep masakan Indonesia. Karena aku cuma suka makanan Mana Indonesia. Heeh. Itu memang sudah Mendarah daging ya Heeh. kita. Nah dari situ aku posting foto. Akhirnya kan orang mulai aware gitu. Terus teman-teman blogku juga karena udah makin kelihatan niche-nya kan dari lifestyle, niche-nya jadi food bloggernya Indonesia. Oke, jadi lebih terfokus ya. Nah dari situ kan orang-orang lihat fotonya kan, namanya foto kan harus dibikin semenarik mungkin Iya, lah. Orang kan benar. Ah. penasaran, pengen ngicipin. Jualan lah aku. Oke, dari awalnya dari situ ya. Pertama jualannya di Instagram, terus kan ternyata ada grup WhatsApp-nya Mama tuh. Iya, benar. ya, Ingat jadinya nggak apa yang pertama dijual? Sate Padang. Oh, sate Padang. Ya, Berapa dulu? pantas lah. Harganya Harga dan porsinya 10 tusuk. tetap 8 dong. Oh 8 ya. Emang suka angka 8. Iya, iya, iya. kan. Heeh. Aku jual berapa ya? 30 kalau nggak salah. Lanjut tadi sate Padang. Menu pertama sate Padang ya, sate Mbak ya? Padang 8 tusuk. 8. 8 tusuk. Harganya udah 30 dirham tahun itu. Luar biasa. Nggak pada protes tuh orang-orang sini dihargain 30. Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Buat yang mau-mau aja kayak Cimehong. Nah bener. Yang nggak mau cek toko sebelah kan. Ya nggak apa-apa. Iya kan gak maksa juga. Nggak maksa juga. Orang Iya kan? saya bikin karena lagi mood ya iya. kan? Iya, iya. Berapa dulu pertama kali orderan orang mesen tuh berapa biji? Waktu itu aku berapa berapa porsi porsi? maksudnya? Ah. Aku waktu tuh buka slotnya 40 porsi tapi ternyata beranak ya jadi 70 porsi. Oh, itu per hari. Sekali open PO. Waktu itu satu menu doang. Oke. Tapi kan saya punya karyawan. Iya, ini ini dia bapak ya. ini memang Iya, iya, luar iya. biasa. Ya. Tapi berapa menu tuh Mbak? Sate Padang aja? Waktu itu masih pertama kan ya tes ombak aja, Iya, satu menu benar. doang. Oke. Ya dari situ coba-coba menu yang lain. Oke. Jadi akhirnya berkembang gitu. Itu mulai terasa ada saingan tuh Mbak. Soalnya kan jatuhnya swasta ya. Jadi Iya kayak benar. Swasta. bener-bener Iya, benar-benar. mandiri Kalau nih. badannya. Heeh. Mulai muncul nggak kayak aduh. Oh ternyata ada yang jual sate Padang juga. Kayak Aku sih gitu-gitu nggak tuh, Mbak. kepikiran deh yang namanya saingan jualan mah jualan aja. Iya, benar. Soalnya kan kayak di pasar yang jual beras ada banyak. Iya, Ya semua. kali yang boleh jual satu orang doang kan Benar, enggak juga. benar, Jadi benar, nggak benar. kepikiran sih kalau saingan sebenarnya. Gitu. Terus akhirnya berapa lama tuh Mbak sampai prosesnya kayaknya mending dibikin gedungnya Iya. deh. Atau gini deh yang membuat maksudnya selain tadi mungkin ada pikiran kayak kita udah mau mulai digedein nih usahanya. Ada trigger lain nggak? Kayak misalnya menurut dirimu kayaknya restoran Indonesia perlu yang segmennya kayak gimana di sini yang kita nggak punya di sini. Apa yang awalnya pencetus si rempah ini? Jadi awalnya sebenarnya kita ya maunya jual rumah-rumahan aja karena kan santai, nggak ada Oke. target, nggak ada beban, dapat duit jajan, Mm. enak loh kan nggak harus bayar license, bayar ini, bayar itu, enak. Iya, benar-benar. Tapi ternyata namanya rezeki nggak bisa dibendung ya. Jadi yang Benar, pesen tuh udah bukan teman-temannya temen lagi. Jadi bahkan yang telepon ke nomorku itu
udah orang lokal yang aku nggak Yang tahu. dirimu nggak tahu juga. Biasanya adalah orang Oke. lokal, temennya si A, temennya si B. Ini bahkan aku nggak tahu dia temennya siapa. Oke. Itu dalam kurun waktu berapa lama tuh Mbak? Kira-kira kayak 2 Berarti dari bulan, kamu 3 start bulan? itu Oh, ya? setahun Setahun ya. lah, Oke. setahunan setelah open PO itu udah mulai menggulung udah banyak banget. Terus ada lagi orang UK, itu udah yang mati, ini siapa lagi gitu kan. Kan khawatir ya gimana kan itu ilegal. Iya juga ya, karena kan nggak ada license. Terus ya, benar. ya inilah, Nah, ya inilah. si bapak ngomong intinya khawatir soal takutnya yang telepon municipality atau apa, karena waktu COVID itu memang sempet rame. Jadi iya, jadi kan ada grup Facebook juga tuh tempat orang jualan-jualan, cuma di Dubai itu banyak yang kena fine dari Baladia karena jualan ilegal gitu. Jual ya, rumahan online. Terus habis itu terus gimana? Apalagi aku tuh bisa yang masak, satu kali masak tuh 50 kilo. Oke. Serius. Di rumah ya? Sehari Dapur tuh, Mbak. rumah ya? Sehari tuh ya Mbak ya? Iya, itu beneran blender tuh nyala terus, kompor nyala terus sampai. Dan karyawan Anda cuma satu? Dan ibu saya. Luar biasa. Waktu mamaku datang 3 jadi ikut karyawan. bantuin, digaji loh. Alhamdulillah. Iya. Iya, terus habis itu apa namanya? Karena namanya masak di apartemen ya, buat jumlah sebanyak itu kan akhirnya sering nyandet ya saluran Iya, air. jadi Iya. saluran pembuangannya itu nggak Iya, kuat, udah iya, kena iya, kotorannya. Iya bener sih. Itu sorry Mbak, itu seminggu berapa hari kamu masak kira-kira sebanyak itu tuh? Aku open PO seminggu sekali, 2 minggu sekali. Cuma emang sekali open PO tuh Iya, semua aku seabrak jual. gitu. Kalau Oh, seminggu oke. sekali aja Mbak ya, nggak tiap hari sebenarnya itu ya. Oh gokil, apalagi tiap hari coy. Terus abis itu aku bilang ini kayaknya nggak bisa nih gini terus. Aku bilang gitu. Khawatir juga kan, jangan gara-gara jual-jualan gini malah kerjanya dia yang kenapa-kenapa, ada kekhawatiran kayak gitu. Terus kita mulai mencari lah yang namanya apa sih, kayak refreshment itu bukanya berapa. Refreshment itu kayak kafeteria ya? Yo Mbak? itu karak-karak. Karak-karak Iya, ya. ternyata kafetaria aja modelnya juga udah gede ya. Kafetaria aja menurut udah besar. Kira-kira sama, cuman bukan sama lah. Apa maksudnya nggak beda jauh, karena tetap butuh dapur, butuh ex house, butuh segala macam. Walaupun slotnya kecil kesannya, tapi tetap ya. Terus aku tuh sempet yang ini, dia sih bilang udah nggak apa-apa, gas aja gitu kan. Gas kita kan tapi ya takut lah gitu kan. Iya. Gas mbahmu. Iya, iya. Maaf ya Surabayaan. Mbak, kalau di sini, kalau di Indo kan kita ada Gojek dan akhirnya banyak bisnis rumahan tuh bisa disupport Bisa sama hidup Gojek. dari situ, Jadi ya. nggak harus register ke apa sih nama lembaga halal itu di Indo. Ya itulah. Bepom ya, Bepom. Nah, nggak harus register ke situ dan langsung register ke Gojek aja terus bisa jualan. Bisa berjalan. Jadi Nggak bisa di sini enggak ya? Nggak bisa. Karena kalau kamu kayak daftar ke Talabat, daftar Deliveroo itu kan harus melampirkan license. SIF kayak Oke. PT-nya dan semuanya itu harus Iya, itu ya. izin usaha lah. Oke. Jadi di sini emang bikin usaha nggak semudah itu ya. Berarti keputusan untuk bahkan mulai riset kafeteria segala macam tuh mulai kelihatan nih, administrasi banyak ya. Banyak. Itu Persyaratan bisa segala macam satu segmen banyak. sendiri tuh kita nanti oke, kalau oke. ngomongin administrasi Betul. beneran dah. Karena Dongeng, tuh perlu Mbak. diulik Panjang, gitu sebenarnya, panjang banget. panjang banget. Oke. Terus Mbak, Jadi akhirnya proses berikutnya pas kayak wah nggak bisa nih, fasilitas rumah udah nggak mumpuni. kita harus buka nih sendiri. Nah, itu Gimana Pak? Anda kan keputusan itu gimana nih? menuju Kamu aja lah. Kok jadi aku doang? ya intinya ini sih apa namanya, aku tuh berkeyakinan bahwa namanya orang itu harus berproses. Termasuk kalau biasanya megang uang 1 juta, biasanya ketika orang itu dipegangin 10 juta itu kaget. Betul. Itu yang aku takutkan terjadi kalau aku buka restoran. Betul, Oh. betul. Iya, Justru ketakutannya di situ ya? Iya, karena kan aku Oke. biasa manage uang, misal dari uang jualan itu biasanya aku dapat revenue misalnya let's say 15.000. Berarti kan uang yang aku pegang ya segitu. Segitu, Iya. iya. Begitu benar. buka restoran kan kita total lah kok segede ini. besar ternyata, Loncatannya terlalu jauh nggak Jauh, ya? Aku sempat ngobrol ke dia. Aku takut secara mental aku nggak siap. Oke. Tapi oke. perputarannya juga cost yang akan dikeluarkan juga bakal gede juga kan, Mbak? Maksudnya wah, Justru itu. Nah, Jadi itu. terjadi lonjakan uang yang berputar. Uang yang berputar itu lonjaknya terlalu tinggi kan. Oke. Dari yang segini tiba-tiba harus Iya. berharus kan. Kadang-kadang atau banyak sekali itu kita jadi kayak gamang. Iya, iya. Nggak siap. apalagi nggak belum siap pernah ada gitu. pengalaman
seperti itu, usaha ada gitu loncatan kan iya. di Indo. tinggi. Jadi oke. Nah, terus gimana nih? Ini bahkan mikir ini pas belum mulai nih, mulai mikir kayak gini. Terus habis itu ya kalau orang lihat sih kan kayaknya aku nih yang satset buat gitu. Ya mungkin emang iya kelihatan di depan kayak gitu, tapi sebenarnya yang menguatkan aku juga untuk oke, yakin buka bisnis ya suamiku. Aku bilang, "Kok ini tuh modalnya segini. Kalau untung ya seger, tapi kalau ada apa-apa mate Iya, gitu." Secara ini kan uang tabungan gitu loh. benar. Kan bukan anaknya Bakri ya. Oh iya. Kita juga bukan Bakeri. Kita masih Rafathar bisa ya. kok ngupas salak. Kenapa? Masih bisa ngupas salak. Oh masih Oh, bisa iya. ya. Oke. Terus Udah ada abis, backup, ya. terus abis itu tapi dia bilang udahlah nggak apa-apa dijalanin dulu. Kita bisa. Bismillah. Tapi kan emang kayaknya aku sama dia tuh saling melengkapin. Aku tuh kalau penuh keraguan ya baliknya ke suami ya gimana ya. Iya, Kalau dia benar. bilang aku percaya kamu, oke. Oke. Gitu. Walaupun mungkin basa-basi. Itu jujur gak sih? Jujur lah. Jujur. Yang Jujur penting lah. biar gerak aja. Iya. Kalau nggak ada kegiatan, saya stres gitu ya. Karena aku sendiri modelnya itu nggak bisa diam. Nah, Itu memang. Stres kalau aku diam itu malah ngurusin dia. Ya itu Tapi itu makanya. makanya kayak Makanya maksudnya udahlah kayak, kamu buka toko aja buka. bisa, Gitu kan. Bisa. Iya Gitu. gitu lah. Terus habis itu ya udah kita survei segala macam. Terus habis itu udah tau lah kira-kira bukanya segini. Oke. Terus ternyata paperworknya untuk bikin bisnis itu banyak banget. Aku sadar diri dong nggak bisa kalau semua aku pegang sendiri. Betul. Maka dari itu terus aku partneran sama teman-temanku. Gitu. Kayak sampai sekarang kan akhirnya yang terlibat operasional aku sama Dina. Jadi kita saling cover. Karena kalau aku sendirian malah nggak maksimal. Kalau Dina sendirian juga nggak maksimal. Jadi akhirnya kita kolaborasi. Oke. Oke. Nah itu waktu akhirnya berpartner, terus pembagian tugas antar partner itu gimana? Sempat ada kayak misalnya kamu lebih ke dapur, misalnya aku lebih ke yang megang keuangan atau kayak gimana, itu gimana sih sebenarnya? Ya masalahnya gini, kita waktu bikin usaha itu kan nggak sebulan langsung buka ya. Jadi prosesnya 1,5 tahun ya kurang lebih. Kira-kira Setahun setengah mulai dari ide sampai Ketipu. sampai ketipu iya. Iya, Ini ada pasti lagi ya. nih cerita. Dari ketipu sampai buka tuh 1,5 tahun. Otomatis oke. kan kita berinteraksi. Dari situ kan bisa kelihatan karakternya si A, si B, si C, si D ini gimana. Dari situ kan kelihatan ini bisa taruh mana, ini bisa Oke. cover yang mana, kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Terus setelah itu baru rekrut orang-orangnya ya. Kita rekrut karyawan dari Indonesia, Ya. di mana waktu itu masih baru kelar COVID. Aku masih ingat banget tiketnya Etihad itu harganya 20.000. Hah? 20.000 plus 20.000. ekonomi. Ekonomi Indonesia ya. Pas bener-bener baru buka pesawat ya. Iya, jadi angkatan Gokil. satunya rempah itu sedih banget. Apa? Milangka. Naik Sri Lanka Sri Lanka, Airlines. iya. Maaf ya. Iya. Sarangi. Sarangnya. Sekarang udah Etihad kok. Udah Iya. Etihad kok. Sekarang udah Etihad kok gitu. Jadi anak-anak yang angkatan pertama kalau anak angkatan selanjutnya datang, enak lu datang udah pakai gitu, Etihad, gua dijulitin pakai- ya. gitu kan. Ibunya langsung berasa ibu tiri. Tapi teman-teman Rempah nih hebat loh. Dia karyawannya Indonesia. Terus interiornya bawa dari Indonesia kan? Banyak yang kita datengin Dari Indonesia. Desainernya dari Indonesia. Tuh. Madura. Gokil. Kalau untuk Maduro lebih spesifik lagi ya. Tuh kan. kalau untuk karyawannya kenapa Mbak harus Indonesia banget? Apa nggak bisa Mbak train orang-orang setempat sini yang mau bekerja? Jadi gini, Atau karena orang Indonesia yang udah di sini misalnya Ya, kenal tuh. chef Indonesia yang udah di sini. Jadi kita itu awalnya kenapa ngambil yang dari Indonesia? Karena waktu itu kan baru kelar COVID ya. Di sini nggak banyak. Gimana sih waktu COVID kan orang-orang hospitality banyak yang di cut off kan? Benar. Ya jadi yang Banyak yang gede-gede pulang. macam hotel juga cari orang, saya cari orang. Iya, semua Iya, cari iya, orang. Ya semua Iya, cari benar, orang, mau nggak benar. mau datengin sendiri gitu kan. Dan benar-benar. lagi ini masih bisnis pertama kita, aku juga nggak berani ambil resiko untuk nge-training orang yang bukan orang Indonesia. Jadi lebih aman cari orang Indonesia aja Yang lah. memang sudah tahu seluk-beluknya. Lebih gampang, dalam bayanganku lebih gampang ngarahinnya gitu. benar-benar. Tapi ternyata begitu sampai sini ya ada lagi challenge-nya. Karena kalau kayak di sini kalau jadi chef itu harus punya Sertifikasi. terus harus paham apa ya, kayak food safety Oke. regulation. Karena di sini itu
ada kayak inspektornya, apalagi awal-awal buka itu mereka beneran yang 3 minggu sekali datang ngecek. Dan nggak pakai pengumuman kan datangnya, langsung aja Enggak. ujuk-ujuk. Oh gitu, sidak-sidak gitu Iya, ya. iya. Kayak petugas FBI pajak, gitu. kayak Wah, mewakili. iya. Benar. Dan Dan dia bisa gitu. ngecek apapun. apapun. Terus kalau amit-amit udah mendalik, kalau ngasih fan tuh kayak nggak pakai mikir. Oh iya? 5.000. Alhamdulillah sih kita nggak pernah kena. Tapi Oke. dari ngobrol kan di sebelah ada restoran, belakang ada Bakola, ada restoran kan ya pasti rumpi lah kita kan. Iya, Oke. benar. Ya mereka kalau kena fan ya 3.000 segini. Jadi Gokil. iya. Itu Jadi biasanya karena apa Mbak define-nya? Yang paling simpel deh. expired label. Jadi misalnya gini nih, kamu lupa habis pakai ya. kemiri, itu kan dry item. Heeh. Jadi misal kamu kemirinya kalengan nih, kamu buka, terus habis itu kamu tutup lagi karena baru pakai sebagian, itu harus di label. Jadi misal dibuka tanggal 1, expired tanggal 30, misalnya kayak gitu. Jadi dia cek tuh Mbak Dia satu-satu. waktu dia datang tanggal 31, labelnya tanggal Kaleng-kalengan. 30 udah kena deh. Oh. Nah ini ada edukasinya nggak sebelum buka restoran tentang urusan kayak gini? Dari pemerintah Heeh. Atau kalian harus. Kita daftarin anak-anak training. Oh. Jadi di Rempah itu ada 2 training internal sama training eksternal. Oke. Nah kita kan, ini kan aku partneran ya, kan ada Pak Idin juga kan chef kan, dia kan eksekutif Iya, chef, benar. Tanu juga head chef. Benar. Ya kita punya internal training dari memberdayakan lah ini para investor. Benar, Gitu. benar. Jadi kalau off Pak, ayo Pak anak-anak di training. Tapi di Oke. satu sisi yang dari government juga ada yang mandatori. Oke. Jadi kita termasuk sering sih training ini hampir 2 tahun, belum 2 tahun jalan anak-anak udah training 3 atau 4 kali gitu. Oke, dan yang si certified itu. Si food safety ini ada refreshernya juga trainingnya, maksudnya berarti per tahun kah atau Itu berlaku Atau berapa tahun ya, lupa aku sertifikat. ada masa Pasti berlakunya jelas ada masa berlakunya, Refresher tapi training ada, tapi walaupun- nggak setahun lebih. Oke. Tapi walaupun expired biasanya dari kita sendiri juga ada refreshment pasti. Refreshment. Jadi di refresh lagi ingetin, kadang-kadang kan lupa soalnya. Iya benar. Tapi ini budayanya beda banget sama bisnis di Indonesia ya, Mas Mbak. Jadi riset awalnya nih ada teman yang udah bisnis di sini nggak, Mas Mbak, buat nanya Atau semua gratul-gratulnya sendiri. Nah itu tuh kita di awal itu, nah aku tuh ini suka nongkrong ke AS, akhirnya kenal sama Dipo. Oke. Pertama ngobrol-ngobrol sama dia tuh salah satu informannya kita. Jadi Wah. beneran tiap ketemu Dipo kita bawa laptop ya, catat. Catat ya. semua. Catat. Terus ntar main kemana lagi ngobrol catat. Catat. konsultan junior ya. Iya. Itu. iya. Banyak lah konsultannya kita ini Iya, yang iya. bantu, alhamdulillah banyak. Sampai kita tuh pernah di masa yang nggak tenang tiap makan di luar. Karena Karena tiap aku duduk, aku langsung ngitung ada berapa meja, berapa kursi, berapa Oh. waiter, terus nginceng kitchen. Chefnya ada berapa ya? Karena kan Oke. emang namanya nggak ada background, jadi kamu ya praktikal akhirnya. Tapi nggak Udah nanya kayak ke yang udah bisnis dari orang Indonesianya nih Mbak. Kan ada beberapa restoran di Indonesia lain nih. atau yang- kayak si partner kan orang kitchen kan, maksudnya at least dari dia ada jalur supplier, ada jalur apa gitu. Supplier ini masih nanti lebih mendalam. masih ini udah, itu bahkan udah, kan ini baru aku awal ya, masih- benar-benar. Sisi Karena riset. aku harus ngitung headcountnya berapa yang mau dibuka untuk kitchen, untuk service. Oh iya bener ya. Iya, karena kan kalau misalnya kayak chef ya mereka bertanggung jawab sama kitchen. Tapi kan belum tentu juga mereka paham tentang finance-nya ini segala macam ya. Gitu loh. Nah, waktu proses persiapan itu kan banyak banget tuh Mbak. Akhirnya Item-item. terbukakan lah. Waduh, sempat kayak udahlah mundur aja. Kayaknya lah. kita Ini buka kayak di Indo mimpi- aja deh, mimpi ini menang kayaknya bulan sesibet nih. seribet Ini personal ya, kalau Yes. yang partnerku yang lain aku nggak tahu, tapi kalau dari aku bersyukur kita ketipu di awal. Karena udah ketipu, ibaratnya kalau kata wong Jawa wis kadung kejeblos kan. Iya, benar. Ya jadi diterusin. Iya Ah, benar. jadi Udah nggak kecemplung. mundur ya. Udah Udah hilang kecemplung. segitu kali mau Iya, benar. mentas, nggak mungkin lah, ya udah dijalanin Dan sekalian. ini berdua mikirnya kayak gitu nih Mas Mbak. Biasanya kan satu kayak aduh udahlah kita udah Iya. begini. Oh tidak bisa aku Enggak. bangunin. Iya. Mau ngoceh. Iya, sadar kamu jangan tidur aja. Iya. Aku belum bisa ngomong. Oh, iya. Wah, ya. Makanya dia menyemangati kan. Ada itu kan temanku yang di orang Pakistan aku cerita. Oh iya. Bener begitu. Jadi dia Apa? ceritanya aku di kantor punya temen orang Pakistan, dia punya saudara mau bikin usaha apalah gitu ya. Ya kita ngobrol-ngobrol sampai
dia bilang, si temanku bilang itu urusannya segitu ruwetnya sampai terakhir dia tanya ke saudaranya ini, dia bilang gimana masih mau buka? Udahlah nggak usah buka aja katanya gitu. Jadi ada orang yang sampai kayak gitu tuh, Iyalah. terucap kayak gitu Berarti tuh ada emang di sini tuh. Kalau mau Saya aja dengarnya udah mau mundur. Padahal saya nggak mau padahal kenal. belum ya. Jiwanya masih budak Iya. banget. Susah nih naik kelas Itu, nih kalau kayak itu gini. waktu aku dengar cerita itu aku nggak sampaikan ke istri, udah biarin aja. Biarin aja. Nanti kalau sudah berjalan baru Iya, kalau Saya sekarang lah baru sampein. baru sampein kan ya. Berarti harus ini apa? Tatak apa sih bahasa Indonesia? Iya. Tatak apa? Ya Harus mantep. Teguh. kuat hati. Nah, Kuat itu hati. harus kuat hati. Istilahnya Untuk gitu. kalau enggak tutup itu. Tutup sebelum dibuka itu. Iya, iya. Tahu enggak? Benar, Tutup ada sebelum kejadian dibuka. itu. Berarti yang Heeh. sebenarnya bikin menguatkan nih apa, Mbak? Penasarannya? Ketipunya, duitnya udah hilang. Terus masa dibiarkan begitu saja? Iya, Berarti kan iya, mau nggak benar. mau, we need to Ya make it udah. happen. Terus Iya. making money, Benar. balikin Iya, yang iya, iya. kemarin. Balikin yang kemarin. Oke, oke, oke. Dan bener. Gitu. nyatanya balik lah ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan ini sih kayak aku bilang, intinya bisnis itu nggak cuma cari duit, tapi kayak perjalanan iman. Iya. Wah, banget. Kultum, Mbak, bagian dari Benar, kultum. benar. Benar. Iya. Jadi banyak yang kita perhitungan itu akan harusnya terjadi malah nggak terjadi. Oke. Yang nggak kita sangka-sangka malah kejadian. Iya, iya, Gitu. iya. iya. Contohnya apa? Aduh, kalau sekarang kalau disuruh tanya sekarang susah ya kayak. Capek deh lu. Ya, Udah nanti deh. ngasih Iya, teaser. iya, aku bilang gitu. Tapi saking banyaknya sampai ini benar-benar perjalanan iman sampai kayak Iya. gitulah gitu. Jadi Iya. gini, kita kehilangan uang itu 120.000, hampir 120, 120.000 dirham. Itu belum buka tuh, Mbak kan? Belum, ya Allah. Oke. Belum buka. Terus abis itu ya udahlah itu dilupain dulu, kita move on. Terus habis itu kan kita pakai kontraktor ya buat renov Renov. segala macam. Ah. Aku kirain tuh orang kayak aku kalau kerja, kalau janjinya A ya A, kalau B ya B. Ternyata enggak. enggak, pasti. Terus sempet ya kita yang kayak igit-igit gitu loh, kayak yang kok gini sih cara orang kerja di sini. Oke. Itu Adalah. sempat ada masa kayaknya nggak bisa nih kita sama vendor yang ini, kita ganti dah kontraktor. Gimana ganti, gua udah bayar. Oh, udah bayar. Walaupun Oh. baru 40% tetap Iya, aja iya. 40% Iya, duit. Ntar bener. ganti lagi hilang dong 40%. Iya, Berarti kan bener. nggak mau harus Iya, menuntaskan yang ini. Benar. Terus habis itu ya ini aku bilang kok kita 120.000 aja bisa melaluin iki, pasti lewat Pasti juga. lewat juga. Iya. Akhirnya sering-sering mengafirmasi diri. Termasuk bayang-bayang ini ilusi Cia. Yang adalah takut kayak ntar kalau restorannya buka laku apa enggak Iya, gitu kan. itu pasti. Dilala ketemu vendor orang India. Oke. Bahasa Inggris tak bisa. Wih. Tapi bisa jual barang harga 15.000. Terus aku bilang, "Yang wong iki bahasa Inggris gak iso." Tapi bisa jualan barang 15.000. Kita lo bisa bahasa Inggris. Masa Jangan nggak lupa bisa subtitle jualan? tadi ya. Oh iya. Iya benar Iya. ya. Tadi ya, siap. Ya, Bahkan jadi- untuk saya juga. Iya, siap roaming tadi ya. Iya, iya. Nanti Jadi aku kasih ya- tahu Vin. Iya, siap. Masuk gak sih? Oke. Masuk. Jadi ya kayak gitu, banyak hal-hal yang kita khawatirkan tapi terus tahu-tahu kayak terjadi sesuatu terus dapat insight kayak begitulah cara Allah ngomong, udah jangan khawatir itu Iya. bahasa Inggrisnya bisa cari duit. Iya benar, apalagi kita. Iya, gitu. orang kita loh niatnya baik, pasti ada jalan. Jadi banyak kok hal-hal yang kita khawatirkan ternyata nggak kejadian gitu. Jadi sekarang udah berapa lama nih hitungannya, Mbak? Setahun setengah. Resmi Setahun berbuka. setengah ya? September 2000. ntar 2 tahun. September atau nggak kerasa loh. Iya. Iya. Nah, so far menurut Mbak sama Mas ini udah di level stabil nggak? Setahun setengah ini. Mau jawab? Mau aja. Oh, enak ya. Berarti ini menandakan Iya. ketidakstabilan Iya. di rumah tangga. Iya, ya? dalam urusan Pokoknya ntar konferensi kalau- pers ya. pokoknya ntar kalau nangis tinggal Iya, iya, gitu iya, ya. iya. mengasum kok. Kalau gini sih, kalau tahun-tahun awal ya pasti kita baru mulai memperkenalkan ya, karena kan beda sama masakan Thailand. Ah. Semua orang tuh udah tahu masakan Thailand. Betul. Iya, Lah kalau betul. Indonesia ini masih struggling gitu loh. Nah memasuki, tapi alhamdulillah tahun pertama aja feedbacknya udah bagus. Oke. Begitu masuk tahun kedua kita bisa bilang alhamdulillah sih udah makin Dikenal. meluas, makin meluas. terkenal, makin terkenal. Yes, yes, Makin yes. terkenal Amin. betul. Amin. Fitra Aria aja udah makan di rempah. Ya kan, Mas? Tuh. Nonton ya. Nonton ya, Mas. Tuh. Iya, karena makin banyak yang datang itu makin yang bener-bener nggak tahu siapa. Biasanya kan kayak ada foreigner tapi bener-bener nggak tahu siapa. Biasanya kan kayak ini tuh udah makin yang bergulir, makin yang udah
ya udah kayak bola salju gitu, makin yang udah random, bener-bener mereka lihatnya dari Google review. Oke. Bahkan kita tuh ada travel Cina masuk. Oh ya? Taunya dari Google review. Oh, jadi dia kayak langganan jadinya tuh Mbak. Jadi kalau dia bawa, dia bawa ini orang dia grup, taruh ke situ. dia rempah. Kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin maksudnya aku berapa kali kuliner di sini kan nyoba yang kayak spesifik restoran Thailand, restoran Korea. Aku rasa rempah memang salah satu yang turis penghuni nasabah lokalnya tuh cukup banyak sih dibandingin waktu aku kayak ke Thailand, mostly orang Thailand, orang Filipin. Maksudnya rempah nih lumayan. Maksudnya gini, maksudnya diverse banget pengunjungnya itu malah nggak cuma orang Indonesia doang, lebih banyak. Jadi dari awal kita mindsetnya emang gini, kita menganggap kalaupun orang Indonesia makan kerempah itu bonus. Iya. Bukan nggak mau mereka datang ya, enggak lah, namanya customer datang ya senang. Tapi kan kalau soto, nasi goreng, siapa yang nggak bisa bikin orang Indonesia ya kan, gitu loh. Jadi kalau orang Indonesia datang, kita tuh senengnya tuh double karena bonus gitu loh. Tapi kan kalau foreigner ke restoran Indonesia wajar, mereka nggak tahu cara bikin ayam taliwang itu gimana gitu loh. Dan ternyata setelah jauh-jauh ayam taliwang, Indomie guys. Iya pasti laku lah itu. Aku nanya sama yang punya pasti kayak sekali. Indomie nih Mbak dijual di sini. Jangan salah. Laku. Ada. Nih dijawab. Orang pesan di Talabat internet. Indomie Cornet. Nih itu masih talabat gitu loh. Orang datang juga ada take away Indomie 4 bungkus. Tuh Kalau boleh tahu Indominya supply dari Indonesia langsung apa? Enggak lah stop dari di sini. sini. Belum yang segitunya. Siap. Apalagi kalau supply Indonesia langsung. yang masak mantap cep. bikinnya. Kalau kita lain ceritanya Bu. Mungkin beda rasanya. Iya. Tapi ya emang Indomie itu ini sih salah satu menu gimmick. Iya ya. Iya, tapi Iya, memang orang wajib Dan sih, Mbak. ternyata ya laku. Tuh, pastilah kalau gue sandingin sama Maggi aja ya mendingan Indomie. Iya. Nggak, tapi kan maksudnya kalau kayak ya mungkin aku ngeliatnya dari sudut pandang orang Indonesia ya kayak ini beneran nih Mbak Ayu jualan Indomie gitu di sini di antara kalau ya ayam taliwang ya wajar itu mewah ya, udah mewah tuh ya levelnya. kan. Di Indomie guys. Apalagi namanya Tapi internet. Indomie Cornet. Edgy banget gitu. Ya edgy banget kan. Iya, betul. Apalagi yang Ternyata mungkin itunya habis kuotanya. Jadi dia pesan internet gitu. seperti Dia Anda. pikir kaum fakir Gratis loh. internet. Iya kan, bener. Iya. Kayaknya salah sektor pekerjaan. Iya betul emang. Nah kalau dengan customer ini Mbak, dengan Mbak menargetkan di luar orang Indonesia, kewalahan nggak? Karena kalau teman-teman kita kemarin cerita dari sisi industri barista nih, mereka banyak nih dapat kritikan dari orang-orang lokal. Mereka senang sekali memberikan masukan yang tidak appropriate lah. Iya. Nah, ini dan karena mereka juga udah mulai mengerti kan kalau itu segmennya mereka. Oh iya, aku nonton episode-nya. Iya. Kalau di rempah gimana? Ya intinya customer bayar ya, beli. Jadi mereka memang punya hak untuk Mereview. memberikan masukan. Dan kita ya kewajibannya mendengarkan masukannya. Kalau memang sesuai sama value-nya kita ya terima kasih banget, pasti kita pakai buat improvement. Tapi kalau memang agak offside ya terima kasih. Iya. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Apa yang paling Iya. sering Mbak? Pedes ya biasanya? Apanya? Yang paling sering dikomenin, ini terlalu pedes nih gitu. Atau khususnya dari yang lokal ya. Kalau dari Indonesia aku nggak peduli. Kalau orang lokal itu intinya mau mobilnya Porsche kayak BMW kayak pasti bilangnya mahal. Pasti. Apapun ya. Pasti sama juga. Pasti Teman mahal. kita juga, barista itu juga kayak Iya bener ya. what coffee is like this? Starbucks is this much. Iya bener. Pasti minta diskon. Semua di absen dari Faza, Mazaya, pemana. Isat. Semua. Ya, Saya- tapi Nah. ya Tapi mereka kembali lagi. tapi itu haknya mereka sih. Iya, iya, Kita iya. nanya, kita ya Betul, punya hak betul, untuk betul. jawab. Iya, benar. Tapi ya balik lagi. Jadi ya akhirnya aku rasa itu culture aja sih. Jadi iya. santai aja gitu. Tapi jangan baper, Vin. nggak pernah nggak sopan Mbak. Maksudnya kayak so far masih normal-normal aja ya. Aku sih gini ya mikirnya kalau masalah customer ini kan restoran. Aku sendiri tahu rasanya lapar. Jadi misalnya kamu udah lapar, orang lapar tuh kan sensitif. Oh Iya, iya betul. benar. Jadi kadang udah lapar sampai restoran, terus habis itu kadang ada yang nggak pas dikit aja bisa over. Bisa over padahal biasa aja gitu. Tapi ya karena udah ini juga jadi ya udahlah dipahamin aja namanya orang lapar. Iya. Itu sih. Ya ini kalau yang punya emang
jiwanya Suka kuliner, makan. suka makan tadi Jadi memang sangat saling paham. memahami hati Saling ini pengertian gitu. ya, iya, Heeh. iya. Mengerti si hati Untung dari si bermulai perut. dari situ ya. Itulah, Iya. Ya itu. kan tinggal ditempatin di posisi kita aja. Iya, Gitu. betul. Ini paling bener nih. Nah, so far berarti kesulitan setelah mau 2 tahun nih, Mas Mbak. Sekarang kesulitannya apa nih? Di level apa sekarang? Menambah customer atau menjaga fasilitas, administrasi, Kualitas, apa? Sekarang di level mana nih kesusahannya, Mbak? Aku lagi. Iyalah. Iya, Terus iya lah. ngapain sih? Iya lah. Memantau, observasi. Memantau observasi, tinggal kasih bumbu-bumbu Enak dikit. banget loh. Kasih bumbu-bumbu. Ya coba Mas Eka ada. Apa ya? Kamu jadi pajagan ini. Iya, coba apa? Apa kok? Menurut Mas Eka Menurut apa? dirimu? Kesulitannya itu menjaga konsistensi. Iya ya. Iya, itu susah banget. Honestly speaking aja, aku rasa nggak cuma restoran level tempatku ya yang kapasitasnya 40. Restoran gede atau level hotel pun juga pasti kesulitannya selalu di konsistensi. Ini konsistensi rasa makanan rasa atau servis. Oh, oke. Karena gini, rasa tuh sebenarnya kita sudah membakukan resep. Ya, Bahkan oke. garam, gula tuh semua ada Ditakar. gramasinya. Oke. Heeh. Tapi masakan Indonesia tuh kan memang ribet ya. Iya. Udah bahannya harus fresh, proses masaknya bisa yang habis ditumis, diungkep, dibakar. Iya benar. Jadi ya kita udah berusaha menjaga sekonsisten itu aja, kadang ya pasti ada miss-nya tuh pasti ada lah gitu. Nah, kalau di rempah semua resep yang kamu punya orang dapur berarti tahu ya, maksudnya bukan itu kamu pegang sendiri. Soalnya aku tuh pernah tuh ada ngobrol sama owner salah satu restoran di Balikpapan. Dia mengakui bahwa semua resep itu dia dan suami yang pegang. Jadi kayak bahan-bahan itu dia yang ngerjain sendiri. Chef itu udah tinggal ngaduk aja. Jadi kayak orang dapurnya tuh nggak tahu sebenarnya bahan ini tuh. Jadi ibaratnya bahan rahasianya tuh ada di dia dan di suaminya. Kalau di rempah kamu terapkan itu juga kah untuk menjaga konsistensi? Karena aku pernah bertanya sama dia, kenapa kayak gitu Ci gitu? Oh ini supaya konsistensinya sama dengan aku begini, aku bisa jaga konsistensi. Dia pernah nyebutan kayak gitu. Kamu terapkan juga lah seperti itu? Kalau di rempah, memang aku pengen dia sistemnya bisa jalan sendiri ya, bisa mandiri. Jadi walaupun aku lagi jalan-jalan atau si Dina lagi mudik, restoran Mereka tetap bisa berjalan dengan baik. benar. Makanya resep itu kita benar-benar turunin. Jadi kayak ada resep baru nih, resep bebek hitam misalnya. Kita akan ngajarin si chef in charge-nya dulu sampai dia bisa. Begitu dia bisa menduplikasi itu, dia akan ngajarin ke bawahnya. Oke. Diajarin lagi ke bawahnya, kayak gitu. Oke. Tapi kalau kayak development menu resep gitu berapa lama sih dulu? Waktu awal sebelum buka untuk menetapkan kita punya 10 menu dan resepnya sampai yang jadi nih rasanya kayak gini. Itu berapa lama? Jadi gini. Karena kan prosesnya in paralel dong sama Iya, paperwork dan segala macam. Itu memang cepet-cepetan sih, karena kan kita gitu ya? Ren udah jalan. Jadi Oh. dalam sebulan itu harus ya namanya modal pas-pasan ya. Iya, benar. Ya modalnya kita kan emang terbatas, dapatnya aja Benar. urunan. Benar. Jadi ya kejar-kejaran sama waktu. Makanya dalam sebulan awal-awal kalau ingat kan menunya nggak sebanyak sekarang. Iya, benar. Gitu. Jadi yang udah paten-paten aja yang emang kita waktu zaman rumahan pernah jual. Itu di develop lagi. Iya, itu disempurnakan lagi lah gitu loh. Karena kan aku orang Jawa. Yang lain ada yang orang Sunda, ada yang orang Sumatera. Mana nih yang kira-kira buat aku enak, buat dia enak, buat dia enak, buat dia enak gitu loh. Ya kita awal-awal seperti itu sih adjustmentnya. Terus habis itu kalau masalah resep memang kita share ke kitchen team ya. Awalnya sempat sih ada kayak diskusi. Ntar kalau keluar dibawa dong resepnya gini-gini. Iya, ada pertimbangan benar. kayak gitu tuh ada. Tapi terus masa aku sampai tua ngulek bawang putih, bawang merah gile gitu kan. Bener juga ya. Jadi akhirnya aku meyakini bahwa intinya kalau kita bisa masak, bahkan resepmu dibawa lari satu, kamu bisa bikin 10 resep baru yang sama atau bahkan lebih enak, nggak usah khawatir. Gitu. Dan kalau memang udah tenar, ya orang bakal tahu ini kayak rasa di rempah nih gitu. Betul, itu nanti betul. ulang lagi. Iya. Atau pergi kemana gitu lihat menunya. Kok kayak rempah? nih? Iya. Oh, Aku kan niru-niru kamu ya? Ya, aku kan pecinta gado-gado, Mbak. Jadi aku spesifik banget untuk kacang. Kacang, ya. Dia Jadi bumbu aku kacangnya. bisa aware ini kacang mana dan aku bukannya ninggin-ninggin dan aku nggak disponsori saat ini, tapi Iya. habis ini mungkin. Iya.
Ternyata Gimana? ini ada Tapi- gado-gado Iya, Keras, kode keras. tapi- Muncul. Iya ternyata dia abis ini surprise Ini pindah gado-gadonya karena gitu nggak? aku tahu kamu Iya, suka gado-gado. iya, itu dia Ini muncul. mungkin gitu. Iya. Ada Ini di sebelah fotonya. situ. tapi memang kacang rempah beda. Aku Enak ya, iya, manis ya? Itu aku akuin beda. Jadi kayak karena aku udah ke beberapa restoran Indonesia, bukan di sini aja, yang di Dubai juga kan. Di tempat lain aku bisa ngerasain mirip-mirip lah. Jadi kayak yang jadi kalaupun aku di luar sana tiba-tiba makan kacang, saus kacang ini, aku pribadi bisa aware, oh ini punya rempah. Jadi yang ya, mantep lah Mbak. Kalau aku sih. Alhamdulillah, Terima terima kasih. kasih. Ini dalam rangka menjaga Besok mau datang jam konsistensi. berapa? Iya. Gimana makan berikutnya? Besok dikasih segelas saus Iya, kacang. saus kacangnya. Minum ya. Minum nggak usah, ini saus kacang. Bagus. Ini loh. Kalau kembali waktu mengingat masa Mbak masak di rumah nih, yang cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, dengan sekarang udah punya restoran nih, yang tiap hari harus masak dan tungguin, Mbak kangen nggak kayak, aduh tau gini di rumahan aja deh? Enggak. Enggak. Capek loh Oh, masak malah itu. capek di rumahan banget. ya? Ya kan dia nggak masak Fisik. sekarang. Oke. Sekarang aku nggak masak. Misalnya aku dia datang manage. Iya. tinggal ngecek. Tapi kan Oke. bagusnya gini, walaupun aku nggak masak, tapi kan aku tahu masak, aku tahu bumbu. Oke. Iya, Dina benar. juga tahu. Benar. Gitu loh. Jadi ketika kita datang pasti incip. Jadi kalau ada yang agak-agak nggak pas, Nggak kita pas. tahu kurang apanya. Oke. Atau namanya kadang timnya kita ada capeknya juga Iya, kan. iya, iya, benar. Lupa diginiin, lupa digituin, kita bisa tahu. Oke, gitu. oke. Memang harus dicek sih tetap gitu loh. Tapi sebenarnya anak-anak dilepas juga udah pintar. Iya, Gitu. udah terlatih. Ya. Kalau soal kompetisi Mbak, setelah jalan mau 2 tahun, ada kerasa mulai baik kompetisi sesama restoran Indonesia juga atau negara nih, Mbak ngerasa ada, atau dari restoran beda negara nih, Mbak ngerasa ada kompetisi yang ketat nggak? Karena kalau di Indonesia kayaknya bisnis kuliner tuh salah satu yang paling utama Paling banget, ketat masalah juga. utamanya tuh kompetisi. Iya. Emang beda Terlalu ya banyak kalau kompetisi. kalau aku mengamati, kalau di sini tuh kan buka usaha susah. Benar. Tapi kompetisinya masih lebih slow dibanding di Indonesia. Indonesia kamu tinggal sewa ruko, buka, udah Betul. buka bisnis. Tapi kan kompetisinya kenceng. Iya, Bukanya gampang, banget. tutupnya juga gampang. Betul. Nah kalau di sini poinku, kalau sesama restoran Indonesia, aku tuh nggak ada pikiran kompetisi. Karena jangan sampai kita sibuk kompetisi sendiri, jangan sampai kita sibuk balapan. Terus Iya, benar. kalau kita berkompetisi berarti kan ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Benar. Aku sih lebih prefer kita saling berkolaborasi majuin kuliner Indonesia, Iya. biar apa? Kita sama-sama- market ini aware. Betul, Iya, betul. benar. Kalau marketnya aware, pada akhirnya mereka mau makan di tempatku atau tempat lain tuh udah masalah preferensi Benar, aja, benar. Iya. gitu loh. Sesama ini sama-sama menang maksudnya. Bahkan win-win. jangankan sama yang sama-sama restoran Indonesia ya, aku sama yang di restoran Vietnam, terus restoran Malaysia, nggak enak aku sebut nama. Itu kita sering ngobrol loh. Jadi Oke, kayak, oke. aku inget kok waktu kita awal-awal buka, chefnya itu datang ke tempat kita Ah, ya. oke. Jadi gimana, salesnya bagus tak? Terus ngobrol, terus itu baik banget, benar-benar yang akhirnya kita juga sharing. Jadi mereka misalnya ada cerita sesuatu, aku juga sharing dari pengalamannya rempah kayak gini nih. Terus yang sama restoran Vietnam itu juga kita sharing. Jadi akhirnya jadi kayak geng Asia gitu. itu. Ini nggak ada komunitas sesama restoran atau Belum sih so far kayak gitu, tapi ya kan intinya suka jajan. Jadi sebelum punya restoran aku udah jajan sama mereka. Iya, kan. benar. Jadi mereka juga udah kenal Iya, ya. iya. Jadi enak gitu loh. Dan alhamdulillah ya ketemunya sama yang kayak gitu sih. Belum ada yang kayak kompetisi aneh-aneh gitu sih, enggak ya. Terus ini aku mau nanya. Aku mau memfollow up yang waktu itu ada postingannya nih, pertanyaan yang kamu tanya ke Mas Menteri ya kalau nggak salah waktu itu. Waduh. Ada kesulitan kalau nggak salah Anda mendapatkan apa? Keluar. Masihkah? Enggak dong, Oh. enggak dong. Gokil. Apa itu clue? Yang buat Itu rawon. yang buat rawon. Oh, oke. Hitam itu. Untuk dimasukin ke sini. Iya, waktu itu Iya, isunya dibawa ke sini ya. Jadi masalahnya itu malah bukan di sininya loh, bukan di UAE, Oh, di gitu. Jakartanya. Termasuk barang ekspor. Cuma boleh bawa 5 baju. Itu sepatu. Iya, jadi buat keluar dari Soekarno Hatta itu mereka itu mensyaratkan harus ada PIRT, terus habis itu kayak ya perizinan gitulah. Dan untungnya sih ini
pengrajin ya. Pengrajin ya. Ya UMKM-nya ini mau lah berusaha ngurus nyiapin, suratnya. akhirnya bisa datengin gitu. Oh, oke. Berarti berapa persen bahan baku di rempah yang dari Indonesia? Banyak sih, cuma kita beberapa ambil dari supplier sini sih kayak Oh, oke. Indomaret, dari Oh, jadi udah Alfamart. kerja sama lah ya. Ya, cuma kayak keluak itu mereka sendiri kan emang jarang ya. Jarang ada yang ini mungkin ya, nyari ya. Kadang bawa tapi itu pun nggak banyak. Sedangkan Oke. kan kalau restoran Sekarang berarti kan harus restoran kan, continue kan. iya benar. Gitu. Jadi aku di satu sisi juga masih belanja ke mereka, di satu sisi juga masih mendatangkan barang sendiri. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau mau nanya ke Mas Eka nih, apakah terpikirkan untuk meninggalkan dunia budak korporat? Perbudakan ini. Aku juga yang jawab. Jangan, Ini dia jangan. keluar dari hatinya nih. Heeh. Ya pastinya sih ya gitu, karena bukan cuman bukan cuman karena sekedar pengen keluar dari dunia korporasi. Toh anyway juga kalau kita ngomong rempah di end of the day juga sebuah korporasi juga. benar, Jadi benar. kalau sekedar ini aku ditanya sama teman-teman, jabatanmu apa Pak, di restoran? Aku jawab kalau istriku kan CFO, kalau aku CSO, Oke. Chief Serabutan Officer. Oh ya betul. Penting Alias memang. PU kan? Penting. Benar. Kalau dari sisi istri, kalau bisa dapat amplop 2 kan mending amplop 2 ya. Betul. Jadi jangan berhenti. Jangan berhenti kan Betul. maksudnya. Benar, kecuali sampai suatu tetaplah. hari benar-benar di rempah udah nggak ke handle. Oke ya, Baru. I need you. Ya, jadi kita Tapi kalau putuskan bisa bahwa- amplop 2 lah. Iyalah. Karena kan Kenapa? biasanya apalagi anak-anak, bukan anak muda malah yang udah agak umur tuh biasanya mikirnya, aduh kalau buka bisnis sekarang ketika udah di atas umur 30-an segala macam, aduh pendapatan udah gak stabil nih. Jadi kayak Takut. Iya, jadi takutan, gak usah deh Takut. buka bisnis segala macam. Udahlah kita yang pasti-pasti aja, udah dapat gaji per bulan, biasanya kayak gitu. Berarti ini mikirnya. masih ada efek kayak gini nih Mas Eka, untuk nggak sepenuhnya ninggalin korporat. Prinsipnya sih itu, kalau masih bisa dapat 2 amplop, why not? Iya. Oke. Selama masih bisa dihandle ya. Ya, kenapa ini enggak? masih enggak? balance berarti ya Mas. Iya. Iya. Toh anyway juga kan ke KFC 60 apa 65 malah Baru mereka mulai. baru mulai. Iya. Oke. Kolonel jadi- ya, Iya. kolonel Colonel itu. Sanders. Oke. gitu. Ini waktu juga nih yang harus, Iya. kalau mau kita kupas tuntas bisa Iya, sampai harusnya ini nanti akan ada sampai segmen sahur ini. Iya, akan ada segmen berikutnya. Pasti. Nah, kalau boleh untuk menutup aja, ada tips nggak Mas Mbak buat teman-teman yang mau merintis bisnis, bukan hanya di UAE Abu Dhabi, tapi yang sedang merantau dan kepikiran untuk mulai berusaha? Karena sorry aku potong Vin. Oke. Terutama buat orang-orang yang itu tadi yang mau merantau dan mau buka bisnis di situ gitu. Kayak kalau kan banyak kan orang juga kayak mending buka bisnis di negara kita aja nggak sih gitu, kayak ngerasa lebih secure dan segala macam walaupun kita jauh. Nah, diri kalian berdua kan berani untuk buka Di tanah rantau. Di tanah rantau gitu kan. Bisnis. Itu ada wejangan nggak? Karena kalau menurutku namanya bisnis itu yang kita bisa ngontrol ya, kita Yang bisa langsung ya, melihat melihat ya. Iya. Walaupun sekarang udah ada teknologi, tapi kan tetap aja kalau datang langsung lebih kelihatan tuh lebih enak. Benar, Jadi ya benar. karena aku tinggal di sini ya menurutku di sini aja lebih kelihatan gitu. Terus kalau aku boleh ngasih tips, nomor 1 yang harus diubah itu mindset. Ketika kamu jadi budak, itu kamu punya bos. Sedangkan ketika kamu usaha sendiri, kamu gak ada bosnya. Jadi kalau kamu nggak disiplin, habis. Malah harus lebih disiplin ya daripada betul, karena kamu punya nggak bos. punya atasan yang mempressure kamu untuk perform. Iya. Kamu Nggak ada KPI, nggak ada. yes, Iya. satu-satunya yang bisa nge-push kamu untuk maju ya dirimu Dirimu sendiri. sendiri, betul. Selama kamu belum punya rasa disiplin, punya konsistensi atau punya goal yang benar-benar gede, ya pertimbangkan ulang. Karena kan ini nyangkutnya nggak cuma ke kita doang Iya, ya, tapi ke benar. karyawan. Iya. Mungkin karyawan cuma berapa biji, tapi karyawan kan ngirim ke anaknya. Iya, punya Betul. keluarga. Ke ibunya, adik Benar. iparnya, kemana-mana Iya, gitu loh. iya, Jadi selama kita belum bisa melawan diri sendiri, mending jangan bisnis dulu. Tapi kalau kamu kira-kira udah bisa ngontrol dirimu, udah bisa, ya itu. Memantapkan Mungkin orang hati bilang juga ya. jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi kalau aku justru kamu harus keras sama dirimu sendiri, harus disiplin gitu. Kan tanggung jawab soalnya. Iya ya benar ya. Kalau Iya, dari bener. aku itu sih. Jadi Wah. bingung nih sama jalan Gimana? hidup sendiri.
Tika terus melawan bos. Menang, awal-awalnya dulu juga budak. Oh iya sama budak. Orang mikir- Kita tuh harus memantapkan hati, Vin. Kamu tuh harus bangga dapat kerjaan, saya Oh iya. Vin, ayo bisa nih kita. Bisa. Buka bisnis. Iya. Iya. Buka Ya, rempah yang saya 2.0. ragukan adalah melawan diri sendiri itu yang Oh, susah. gitu ya. Bangun pagi aja susah Iya, dilawan. iya bangun pagi aja alarm Anda bunyi saya yang bangun Iya. kan? Saya yang bangunin. Itu Iya. cuma bangunin yang orang lain, saya sendiri nggak bangun. Itulah. selama mindsetnya masih enak bisnis, nggak ada bosnya, wah wes gak usah Wah, bisnis. iya. Buyar, Salah, itu pasti. salah besar ya. Salah besar. salah besar Karena ya. kalau kita mikir gak ada bosnya, terus kita enak-enakan ya Buyar. 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 Heeh. Iya karena bener juga, Iya. maksudnya kalau kita kan bos ada, terus KPI ada, udah tahu apa yang harus dikerjain, akhir bulan dapat gaji. Ya kalau usaha sendiri kan, Ya, karena kita nggak ada bos sendiri. itu tadi, kalau nggak usaha nggak dapat nih cinta. Iya. Kita yang harus menekan Menguatkan. KPI-nya, Iya. kita yang harus jadi bos kita sendiri. Itu, menentukan itu. target kerja sendiri. Ada wejangan tambahan lagi, Mas? Silakan. Apa? Apa ya? Apa? Duit perusahaan sama duit rumah jangan digabung. Oh, iya. Oh, wis. Bener-bener Bener. posnya harus jelas ya. Iya. Itu sih. Iya. Jadi nggak bisa tuh di ting ting cering ambil buat beli teh kotak. Salah satu kenapa partneran itu jadi gini, aku ingat awal-awal bikin bisnis, aku nanya temanku yang udah nyemplung bisnis. Jadi enakan partneran apa jalan sendiri? Menurut temanku jalan sendiri. Ada yang bilang enakan partneran, temanku yang lain. Sampai akhirnya aku nonton podcastnya siapalah lupa. Intinya kalau belum kamu jalanin sendiri, jangan tanya orang karena tiap orang gayanya beda-beda. Beda-beda. Buat Oke. aku partneran aku suka. Oke. Karena ada fungsi kontrol. Oh, Kalau I punyamu see. satu-satunya, ada kemungkinan saya naik dewe kan. Iya. Tapi karena ada partner yang lain, jadi kita kan ada tanggung jawab, ada Benar. fungsi kontrolnya juga. Benar. Gitu sih. Benar. Itu Oke. penting nih, Vin. Betul. Ini. Banyak sekali ya kita pelajaran. berbobot banget loh hari ini ngobrol. Nggak Makasih ngalahin Pak banget D loh. bobotnya tapi. Hah? Nggak ngalahin episode Pak D itu terbaik. Terbaik ya episode Pak Ade. Terbaik. Apalagi Iya. pas Om naik angkot itu Iya. kan. Panjang lika-liku perjalanan. Perjalanannya Iya. ini kita makasih banget loh Mbak Sama-sama. Mas, Makasih. mau Mas ngobrol-ngobrol Eka, sharingnya. di sini malam-malam datang ke berkunjung ke sofa merah Sofa merah. ini Iya. ya kan, ngobrolin ngulik urusan membangun bisnis. Sampai untuk jati diri sendiri juga. Langsung bertanya kan dalam hati, Apakah- kontemplasi diri nih iya. kita habis mereka pulang nanti nih. Apakah saya sudah bisa melawan diri sendiri gitu kan? itu kan. Proses kita juga nggak, sampai saat ini pun aku juga nggak bilang aku sudah melawan diri sendiri, enggak. Berproses kan Tapi semuanya. at least nyadarin, oh kurangnya di sini, oh harusnya ini yang diperbaiki itu sih. Ya lu siapa udah sempurna. Iya, benar-benar. Kesempurnaan hanya milik Allah. Betul. Betul. Ya. Siap, kalau begitu Siap. terima kasih sekali lagi Sama-sama. Mbak. Ya. Sukses terus untuk Amin. Rempah. Rempah, Amin. sehat-sehat Makasih. terus. Makasih. Dan Semoga rempah, siapa tahu viewersnya ratusan ribu. Iya, amin. Pakai nih gua. Iya, rempah-rempah. Baju Ya brand. kan, bajunya baju Betul, rempah udah loh. seragam. Mumpung Iya. tayang promosi. Iya, Benar, benar. harus. Nah. Pokoknya semoga rempah makin sukses. Amin. Semoga insya Allah habis ini kalau niatnya mau memperbesar, buka cabang, Amin. Amin. terwujud, Amin. atau mungkin buka bisnis yang lain juga semoga Amin. segera terwujud. Amin. Amin. Pokoknya doa baik, amin. Ya, sehat-sehat terus, Amin. ya kan. Maaf lahir batin, selamat Amin. lebaran Sama-sama. habis ini ya. Ya. Maaf lahir batin. Udah selesai. Udah selesai Yakin? habis itu. Oke. Yakin, ya kan kita Siap, tutup siap, dengan siap. doa-doa baik. Iya, gitu. pindah yang Ya. nutup. Oh, udah ya tadi. pindah. Kita berdoa sesuai kepercayaan Sama-sama. minoritas. Oke. Siap. Siap, Baiklah, kalau gitu. mari kita sekarang sahur ke Kalau di Rempah. Iya, bukan di mamak hari ini kita sahur ke Kita ke rempah. Terima kasih Bye-bye. teman-teman. Ciao. Wah, mata Egi. Mate. Lumayan kan, Mbak? Sejam. Rasa kan? Silakan Pak, diminum Pak. Apa kisah hari ini?